Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat desa, ketemu lagi di channel Desa Berbagi. Dalam kesempatan kali ini, Desa Berbagi akan membahas sedikit tentang desa inklusif. Sebagaimana yang kita ketahui, yang bahwa Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan bahwa keberadaan desa inklusif sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan juga sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menekankan perlindungan kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak, lansia atau lanjut usia, masyarakat adat, difabel, dan lainnya. Nah, sahabat desa, apa itu desa inklusif? Mari kita sama-sama menyimak pengertian dari desa inklusif. Desa inklusif adalah desa yang membuka ruang untuk partisipasi bagi semua warga dan bertransformasi untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua warga menuju kehidupan yang lebih baik. Partisipasi dan transformasi dapat terjadi bila afirmasi diberikan kepada kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan. Desa inklusif atau inklusi adalah model yang membuka ruang, akses, dan melibatkan semua warga untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pembentukan kebijakan, dan perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan pada hak warga negara dan hak asasi manusia, di mana setiap warga negara dan setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Indikator desa inklusi adalah yang pertama, membangun perspektif disabilitas dan inklusi sosial. Yang kedua, data disabilitas dan kelompok marginal atau minoritas lainnya yang selalu tervalidasi. Yang ketiga, pengorganisasian disabilitas dan kelompok marginal. Yang keempat, melibatkan disabilitas dan kelompok marginal dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan. Yang kelima, perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif, disabilitas dan kelompok marginal. Yang keenam, pembentukan regulasi desa yang inklusif. Yang ketujuh, membangun aksesibilitas infrastruktur. Dan ke-8, membangun sistem informasi. Dan yang ke-9, mengembangkan proses pembelajaran bersama untuk membangun desa inklusif. Pengembangan desa inklusif dapat dilakukan oleh pemerintahan desa dan warga desa yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang inklusif. Karena membangun desa selalu dimulai dari perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Setidaknya ada 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang inklusif. Yang pertama, identifikasi kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan untuk menjadi peserta atau terlibat dalam perencanaan dan penganggaran. Di desa akan ditemukan warga desa atau kelompok-kelompok yang dikategorikan pada kondisi tersebut. Misalnya warga miskin, perempuan, disabilitas, anak, lanjut usia atau lansia, dan sebagainya. Ini perlu didalami lagi, mengapa orang itu miskin. Kemiskinannya bisa saja karena dia minoritas, disabilitas, atau lainnya.
Ketika dia seorang perempuan miskin, kemungkinan karena dia perempuan kepala keluarga, perempuan korban kekerasan, atau perempuan lanjut usia dan sebagainya. Anak adalah kelompok rentan karena mereka masih muda, bergantung pada orang dewasa, dan mempunyai kebutuhan-kebutuhan spesifik. Namun, anak juga menyandang status sosial miskin dan marginal karena bisa menyandang status sebagai anak yatim piatu, anak disabilitas, anak dari kelompok minoritas, dan anak korban kekerasan dan sebagainya. Yang kedua, pelibatan atau partisipasi kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan dalam perencanaan dan penganggaran. Ini hal yang tidak mudah karena mereka yang selama ini termarginal dan tereksklusi tiba-tiba harus terlibat dalam proses formal yang sangat birokratis. Mereka hanya akan menjadi pelengkap dan sekedar melegitimasi jika proses-proses yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi dan kemampuan kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan. Yang ketiga, metode yang partisipasif dan inklusif dalam perencanaan dan penganggaran. Ini penting sekali untuk menjembatani hambatan pada poin kedua. Kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses-proses perencanaan. Jika pelaksanaannya menggunakan metode partisipasi dan inklusif, metode partisipasi diperlukan untuk menetapkan semua peserta dalam perencanaan dalam posisi setara. Tidak ada yang mendominasi sebagaimana selama ini yang dilakukan dalam musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Metode inklusi mengakomodasi setiap kondisi dan kebutuhan peserta, seperti peserta disabilitas yang membutuhkan juru bahasa isyarat, peserta yang tidak mempunyai kemampuan menyampaikan pendapat di muka umum, dan peserta yang tidak mempunyai kemampuan menulis dan seterusnya. Yang keempat, mengawal dan menjaga usulan yang merupakan kebutuhan dari kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan. Seringkali usulan-usulan dari kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan hilang dan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran karena tidak ada yang mengawalnya. Untuk itu, menjadi tugas semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran agar mengawal dan memastikan usulan-usulan dari kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran untuk menuju desa inklusif atau membangun desa inklusif bukanlah perencanaan dan penganggaran yang terpisah atau sesuatu yang harus dibuat baru, melainkan untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran yang tidak dilakukan oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa perlu mengubah perspektif, pendekatan, dan metode untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok miskin, marginal, minoritas, dan rentan. Mungkin demikian sahabat desa, sedikit pembahasan tentang desa inklusif. Ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Desa Berbagi ini agar channel ini lebih semangat lagi dalam membahas terkait desa-desa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.